Mengenal sifat Allah Al-Ba'its, Maha membangkitkan. Apa maksudnya? Allah itu Al-Ba'its, Maha membangkitkan. Perhatikan. Ini ada gambar anak bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur itu apa yang dilakukan? Baca doa dulu ya. Bangun tidur, terus baca doa, habis itu wudhu, terus sholat subuh. Nah, sekarang kita baca Al-Ba'its itu artinya apa? Maksudnya Allah bersifat Al-Ba'its itu artinya Allah Maha membangkitkan. Allah juga membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul. Juga Allah yang akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti. Kemudian dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, pada hari kebangkitan nanti manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Nah, orang tidur itu seperti orang mati, ya kan? Nah, ketika kita tidur, itu kan kita nggak dengar apa-apa, ya, tapi masih bisa bernafas. Ibaratnya seperti orang mati. Kemudian, ketika kita bangun pagi itu kita dibangkitkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi. Nah, kalau kita orang beriman, kita harus yakin bahwa Allah itu Al-Ba'its. Allah itu Maha membangkitkan. Ya, selain Allah itu bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan, Allah juga bisa membangkitkan lagi manusia yang sudah mati. Kapan itu terjadi? Nanti ya, setelah hari kiamat itu semua makhluk, semua manusia akan dibangkitkan lagi. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat di dunia. Ya, jadi kalau kita orang Islam kita harus percaya itu. Ya, meskipun kita nggak tahu, meskipun itu belum terjadi, tapi karena itu ada di dalam Al-Quran, maka kita harus mengimani, kita harus percaya ada hari yang namanya hari kebangkitan. Ya, jadi jangan dipikir orang kalau sudah mati itu sudah selesai, nggak ada urusan lagi. Tidak, ya, justru ya nanti itu ada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi. Di mana? Di akhirat. Ya, jadi setelah manusia itu meninggal, dikubur, ya, kemudian nanti hari kiamat datang, semua makhluk mati, ya, termasuk malaikat juga mati semuanya. Malaikat mati, jin mati, semua makhluk manusia mati, hanya Allah yang ada, ya, hanya Allah saja yang hidup. Nah, setelah hari kiamat itu kemudian nanti dibangkitkan lagi. Nah, inilah yang kehidupan sebenarnya, kehidupan yang abadi. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara saja, karena semua makhluk pasti mati. Nah, nanti kehidupan yang sebenarnya itu ada di akhirat setelah hari kebangkitan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 7 Allah berfirman, "Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Seorang dari kalangan kafir Quraisy pernah mendatangi Rasulullah dengan membawa sepotong tulang yang sudah rapuh di hadapan Rasulullah. Tulang itu diremas sampai hancur dalam genggamannya, kemudian ditiupkan ke udara seraya berkata dengan sinis dan mengejek, "Hei Muhammad, siapakah yang dapat menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur itu?" Rasulullah menjawab, "Yang bisa menghidupkan kembali adalah Allah, kemudian mematikanmu, lalu membangkitkanmu kembali dan memasukkan kamu ke dalam api neraka." Nah, jadi ya,
orang ya, manusia kalau sudah meninggal itu kan hancur ya, menjadi tanah lagi. Nah, sepertinya tidak mungkin kalau itu bisa hidup lagi gitu ya. Tapi bagi Allah tuh tidak ada yang tidak mungkin ya. Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan, Allah juga bisa membangkitkan lagi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Setelah tiupan trompet yang kedua, malaikat Israfil, maka Allah akan membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur, baik mereka yang terkubur di daratan maupun di lautan. Ya, jadi orang yang meninggal karena tenggelam, kemudian jasadnya itu tidak ditemukan, ya, meninggal di dalam laut. Nah, itu nanti juga akan dibangkitkan. Semua yang meninggal itu akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah ketika hari kebangkitan. Ketika itu semua manusia bingung dan menyesal, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 52, Allah berfirman, mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kuburan kami? Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Allah membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan kelak yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, ya. Akan ada hari di mana manusia yang sudah meninggal semuanya akan dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Allah membangkitkan manusia dari dalam kubur. Kematian itu adalah perpindahan rumah, ya. Perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi kematian ini hanyalah tempat berpindah. Yang tadinya kita hidup di dunia, kemudian melalui kematian, kemudian nanti kita akan berpindah ke kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi gitu. Kematian itu adalah tidur panjang untuk sementara waktu, suatu masa beristirahat dalam perjalanan manusia ke tempat aslinya, yaitu akhirat. Sedangkan hari kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjang sementara mereka. Siapa yang akan membangkitkan semuanya itu? Tidak lain adalah Allah Al-Ba'its, Allah yang Maha membangkitkan. Nah, ketika kita tidur dan bisa bangun kembali, itu sadar nggak? Pernah nggak berpikir? Kita kan tidur nih, kemudian besoknya bangun. Itu yang membuat kita bangun siapa? Allah. Nah, yang membuat kita nggak bisa bangun juga siapa? Allah. Ya, jadi ada ya orang yang tidur terus nggak bangun-bangun lagi. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ketika tidur dicabut nyawanya oleh Allah, nggak bangun-bangun lagi. Jadi tidur selamanya. Yang membuat seperti itu siapa? Allah. Nah, makanya kenapa ketika bangun tidur kita harus membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah, ya, karena Allah sudah memberikan kita kehidupan lagi. Ya, alhamdulillah masih bisa bangun. Alhamdulillah bangun dalam kondisi sehat. Alhamdulillah masih bisa bernafas lagi ketika bangun tidur, masih bisa melihat matahari lagi. Ya. Makanya ketika bangun tidur kita harus membaca doa bangun tidur itu. Ya. Terus Al-Ba'its itu artinya Al-Ba'its itu membangkitkan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 60 Allah berfirman, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu kembali lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Sesuai sifatnya Al-Ba'its, Allah juga membangkitkan keyakinan diri.
bahwa Allah menolong kita dalam membangkitkan semangat. Manusia memang makhluk yang lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Namun dengan harapan kepada Allah akan pertolongannya, maka kita bisa menjadi semangat lagi untuk berbuat dan menjadi yang lebih baik. Seorang hamba yang meneladani sifat al-ba'is harus selalu yakin dan sadar akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran atas keyakinan tersebut akan membangkitkan dirinya untuk bersemangat dan memperbanyak bekal untuk hari esok. Di hari itu, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya sendiri. Tidak ada orang yang bisa lari dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya. Nah, jadi dengan kita beriman dengan Asmaul Husna Al-Ba'is, kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu bisa menghidupkan lagi orang-orang yang sudah mati, ya. Kita nanti akan dihidupkan lagi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan selalu apa? Kita akan selalu waspada, kita akan selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita akan semangat untuk berlomba-lomba apa? Memperbanyak amal baik. Begitu ya. Nah, oke, cukup dulu untuk hari ini. Besok kita libur ya.